Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru lagi dapat servisan dengan masalah ini nggak bisa muter sama sekali nih. Ini keras, tapi dia masih berdengung. Sekarang kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dia terasa berdengung. Nah, ini bukan kemungkinan lagi, ini pasti kerusakan di bagian bushing. Langsung aja kita bongkar semua bagian ini, kita sisakan dinamo gulungan kipas anginnya, langsung kita bongkar aja. Ini sudah kita bongkar. Jadi jika teman-teman mau menganalisa kerusakan, jika as ini keras, teman-teman bisa tetesin aja oli atau chain loop atau WD di bagian bushingnya untuk mengetes dulu. Jadi ketika sudah loncer, teman-teman bisa dicolokkan. Ketika dia muter berarti kerusakan di bagian bushingnya. Nah, ini dia masih keras. Coba di belakang ininya dikasih WD atau chain loop. Dibuka dulu bagian tongkat swing sama di bagian gearboxnya. Nah, seperti ini. Teman-teman kasih lubrikasi aja sedikit untuk mancing supaya dia berputar atau tidak. Ini sudah sedikit loncer. Coba kita nyalakan. Cara ini cukup ribet, cuman menurut saya ini efektif untuk pemula. Dia masih bisa nih, dia sudah mau muter tuh, dia sudah muter nih. Cuman di speed 1 dia nggak kuat. Jadi dua ini indikasinya harus ganti bushing sama ganti kapasitor, karena ini dia udah lemah pasti. Sekarang langsung aja kita buka bagian motor dinamonya, pastikan listrik sudah tercabut. Langsung kita ganti bagian bushingnya, tinggal kita buka secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya gear ring fiber, dia untuk menahan gesekan. Harusnya berada di dalam dia sangat keras sekali dia. Untuk bagian depan mudah, untuk bagian belakang dia artinya keras. Nah, ini dia nih, berkarat ya teman-teman. Untuk gulungannya saya pastikan aman karena dia mau berputar tapi dipancing. Ini kita cek dulu di bagian kapasitor, pasti saya yakin nilainya turun, bukan lagi 1,2. Sekarang kita bisa putuskan aja, terus kita cek. Langsung aja kita gunting. Hati-hati dalam megang ini karena dia masih menyimpan aliran listrik. Kalau mau teman-teman bisa disatukan aja kabelnya agar dia short, jadi membuang energi atau listrik yang ada di dalam kapasitor ini. Sekarang tinggal kita cek berapa nilainya. Ini kita bisa pinggirkan. Ini saya sudah bawa multitester, jadi teman-teman cek dulu. Kalau teman-teman nggak ada multitester, langsung ganti aja. Jadi indikasinya kalau kipas angin pelan, bisa jadi kapasitornya.
Kalau teman-teman nggak ada alat ini bisa langsung ganti aja. Kita pakai skala mikrofarad nih, kita tes. Ya, di sini nilainya turun cuma 0,6, sedangkan di sini nilainya 1,2. Ini kualitasnya udah turun, nanti kita ganti yang baru. Kalau nilai lebih besar nggak apa-apa, yang penting jangan di bawah 1,2. Ini udah jelek. Sekarang kita fokus ke ganti busing dulu aja. Kita ganti busing ini sama ini kita pinggirkan dulu agar tidak merepotkan. Nah, untuk ganti busing ini teman-teman bisa congkel bagian ini ke atas. Hati-hati karena tajam permukaannya. Nah, ini untuk bagian busingnya. Ini dia kering, kita ganti aja yang baru. Saya punya yang baru, kita ganti, tinggal dimasukkan aja seperti ini. Nah, untuk bagian ini tuh dia peredam panas, jadi sebagai peredam panas juga, dan untuk tempat lubrikasi tinggal kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Untuk pemakaian busingnya ini untuk kipas angin umum ukuran 8 mili, untuk kipas angin yang besar ukuran 10 mili. Jadi kipas angin umum semuanya sama, memakai yang diameter 8 mili. Nah, lakukan langkah sama di bagian yang ini. Nah, ini nih dia sudah berkarat. Nah, jika teman-teman di bagian penahan panasnya atau penahan lubrikasinya sudah rusak atau sudah hilang, teman-teman bisa pakai kapas kecantikan. Jadi untuk menggantikan peredam panasnya, ini akan kita ganti aja. Nah, jadi teman-teman pasangnya itu digulung-gulung sesuai dengan tempat di sini. Lebih banyak lebih bagus, karena dia akan menjadi tempat menyerap lubrikasi atau oli. Nah, tinggal kita masukkan busing yang baru. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal dikunci. Seperti ini. Nah, ntar yang bagian sininya teman-teman bisa kasih lubrikasi atau bisa dipakein grease, tapi jangan terlalu banyak. Nah, untuk pemasangan busing di kedua bagian sudah selesai, tinggal kita ganti kapasitornya aja. Nah, kita ganti kapasitornya. Nah, saya sudah menyiapkan kapasitor ukuran 1,5 sama 2. Jadi teman-teman bisa pakai yang 2, tapi dengan konsekuensi kipas teman-teman gulungannya akan menjadi lebih panas. Saya pakai yang 1,5 aja karena ukuran 1,2 saya nggak ada. Tinggal kita pasang aja.
Ini sudah selesai saya lakban, tinggal kita pasang seperti semula. Sebelum dipasang teman-teman pastikan ini keadaan bersih, tidak ada kotoran ataupun debu. Ya, kita rakit lagi, kita pasang. Pastikan ini terpasang nih, dia sebagai penahan gesekan ring, namanya nih ring fiber. Ini juga udah jelek, kita ganti aja yang baru. Kita ganti, pasang di kedua sisinya, depan dan belakang, seperti ini. Dipasang. Pastikan tidak ada gulungan yang terjepit. Jika masih keras, teman-teman bisa tambahkan lubrikasi. Seperti ini. Tinggal dipasang bagian depannya. Tinggal dipasang baut-bautnya aja. Nah, semuanya sudah terpasang, sudah loncat juga dia berputarnya. Sekarang tinggal kita tes. Dia sudah berputar normal. Jadi masalah kipas ini hanya terletak di busing yang kotor sama di kapasitornya. Ya, kapasitornya udah lemah. Ini kapasitornya ukuran 1,2, kita ganti ukuran 1,5. Sekarang tinggal kita pasang aja. Dan setelah sudah terpasang, kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia sudah berputar. Cukup sekian informasi dari saya. Bila bermanfaat, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.